21 akhir. Saya baru tahu bahwa ada anak Poso itu. Dia suksesnya luar biasa. Kayaknya itu terlalu berlebihan. Masya Allah. Saya itu lama juga berada di luar kota. Di mana itu? Ampana TT atau Ampana TV. Di Tinombo. Di Tinombo itu luar kota loh. Ya, jadi apa yang membuat Kak Wira itu merasa bahwa saya tidak bangga dengan orang Poso. Tapi dulu jarang Wira ini mau baca lagi. Wow. Bisa jadi gitu. Mau baca lagi. Pilih saya. Bercerita, kabar baik tentang Poso. Di hari ini kita berjumpa di first podcast Tanah Poso bercerita kabar baik tentang Poso. Senang sekali ya cerita orang ada di Yes. podcast yang pertama sekali. Yes. Ini ingin menyapa teman-teman Tanah Poso yang mungkin hari ini bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang yang ada di belakangnya Tanah Poso. Dan langsung saya memperkenalkan siapa saja mereka dari yang paling tampan dengan saya. Ade Usman. Ada Kak Ade Usman sebagai direktur utama di Tanah Poso, dan juga di samping saya ada teman saya Kagung, ya, dan Kagung ini adalah komisaris di Tanah Poso, dan saya sendiri itu adalah komisaris sekaligus pendiri dari Tanah Poso. Dan mungkin teman-teman bertanya siapa orang di depan saya ini, pakai bajunya warna putih sendiri, dan dari mana ini orang Poso atau bukan? Mungkin langsung saja diperkenalkan ya. Iya, saya dengan Anugrah Wira Adiaksa, dan terima kasih Tanah Poso memberikan saya amanah dan kepercayaan menjadi komisaris utama di Tanah Poso Media dan Creative Hub. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa, ada 3.000 orang di studio. Luar biasa. Ada 18.000 pasang mata. Oke, bola masih digocek Iya, itu. Oh, itu komentator bola ya? Komentator bola. Oke. apa kita bahas tadi? Bagusnya kita bahas mungkin sedikit kita tarik ke belakang. Bagaimana kemudian Tanah Poso ini dimulai? Yep. Dari Bang Gun Dari saya. Iya. Jadi ini Tanah Poso ini berangkat dari mimpi bagaimana kemudian orang mengenal Poso, dari apa yang kemudian kita punya di sini. Kita punya sumber daya alam, sepakat ya? Yes. Sepakat. Kita punya prestasi anak daerah. Iya, itu sangat sepakat. Sepakat kita ya. Aktor semua ini orang Poso ini. Yep. Dan kita juga punya banyak sekali cerita-cerita yang sebenarnya harus menjadi pelajaran untuk orang di luar. Tapi sayangnya orang kenal Poso tentang apa? Tentang hal yang menjadi trauma di masa lalu, tentang yang sudah terjadi di 98 sampai dengan 2000-an. Dan kita semua ini orang-orang yang melalui itu. Yep. Masih ingat umur berapa itu? Iya. Udah tahu umur lagi. Iya. Iya. Masih sedikit. Iya. Segitu sedikit. Saya langsung merasa kayak 98 itu Saya sudah kuliah. Eptanas. Oh, iya. SD kelas 6. Dulu masih Eptanas. Ya, masih 98 itu masih Eptanas kelas 6. Oke. Nah, artinya orang semua yang ada di sini ini adalah orang-orang yang memang melalui itu semua. Ya. Tapi punya satu mimpi, ingin mengabarkan bahwa Poso itu punya banyak cerita indah. Salah satunya melalui platform media sosial, ada di Instagram, kemudian kita ada di TikTok, ada di YouTube juga, dan hari ini kita mau menunjukkan dan kita butuh partisipasi semua teman-teman untuk bisa menceritakan kabar baik tentang Poso sesuai dengan podcast kita gitu. Iya. Oke. Nah, akhirnya di 2023 tereng ya. Tertarik langsung cepat sekali begitu, boleh? Kayaknya bukan 2023 deh. Iya. Kayaknya 2021 akhir. 2001. 21 akhir. Saya baru tahu bahwa ada anak Poso itu. Dia suksesnya luar biasa. Kayaknya itu terlalu berlebihan. Saya harus Masya Allah. betul. Saya harus suksesnya luar. Iya, di luar ya, kalau di luar ya benar. Dan saya tarik pulang dia ke dalam. Oh iya. Jadi bercerita dan ternyata kita punya banyak mimpi yang sama. Misalnya saya kenal Kak Wira ya. Yep. Terus terang saja Kak Wira itu punya banyak mimpi ingin memberi sebuah legacy di Poso. Apa yang kemudian itu bisa menjadi tongkat estafet baik buat teman-teman muda di Poso, dan akhirnya kita dipertemukan dengan Kak Agung. Ternyata Kak Agung ini juga orang yang sudah lama di dunia digital. Dia orang behind the scene. Dan saya baru tahu karya-karyanya itu, dan banyak juga usaha yang dia kelola di Poso. Akhirnya kita ketemu.
Tapi penting nggak? Kita juga harus tahu teman-teman Tanah Poso, kenapa kemudian Tanah Poso, kegiatan digital dan kreatif hub ini dilihat sebagai peluang besar oleh Kak Wira misalnya dan Kak Agung. Mungkin silakan, saya mau kasih kesempatan untuk bercerita. Iya mungkin saya kasih Kak Agung duluan. Silakan Kak Agung, kenapa Kak Agung? Supaya teman-teman muda di Poso tahu ini. Luar biasa. Oh belum selesai, baru mulai. Oke. Ini biasanya mancap di TV. Oke. Kalau salah apa salah? Boleh. Udah Oke, lanjut. Lanjut. Kalau dari saya apa? Kalau dari saya sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama, karena kita melihat media Tanah Poso ini ada peluang bisnis di situ. Oke. Itu peluang bisnisnya ini. Nanti kalau yang detailnya biar Bisnis apa ya. Oke, menarik. Peluang bisnis satu. Oke. Padahal yang sering hitung uang dia. Setelah dia lempar ke saya. Saya ini apa sebenarnya? Ultraman. Ya. Lanjut. Peluang bisnis pertama. Ya, kedua setelah kita bertemu ternyata kita sefrekuensi. Sevibrasi. Ya. Ini kalau radio satu pun ya. Iya. Kita diskusi ternyata satu misi satu visi Oke. mengembangkan kota Poso dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama ini yang paling penting dia yang jawab karena dia punya History. iya. Oke. Intinya dia yang jawab poin pertama itu apa sebenarnya. Saya jawab 2 poin saya. Dia yang paling apa sebenarnya. Pada mantan beliau. Oke, silakan masuk klarifikasi. Mari saya klarifikasi dari cerita yang berkembang di luar, walaupun tidak ada yang cerita kita sebenarnya. Oke, sebenarnya lebih ke seperti tadi yang Kak Gun ceritakan kalau kita pengen ada legacy dan kita pengen bahwa teman-teman di luar sana selain di Kota Poso tahu kalau orang ini bisa. Orang ini punya prestasi. Karena saya dengan Kak Agung kan kita sampai detik ini kita kan tidak tinggal di Poso ya. Saya juga kan tidak tinggal di sini. Boleh tahu stay di mana supaya teman-teman tahu? Saya di Jakarta. Oke. Jika ada. Mama kota. Saya fokusnya di Palu. Palu jika Iya. Tapi dia bolak-balik. Dia bolak-balik juga Jakarta beberapa bulan sekali. Nah, kita tergerak yang kayak kota-kota lain bisa mengeluarkan karya, kota-kota lain orang bisa kenal. Dan di Jakarta di tempat kita Poso masih sangat jujur ada temanku beberapa di sana yang kayak bicara kata Posonya saja itu kepleset. apa itu? Paso Paso ya. maksudnya jadi Piso. itu lain. Posio. Kita mau buat bahwa kembali ke tagline bercerita kabar baik tentang Poso, bahwa di luar sana ini ada Poso yang sudah tidak terkungkung dengan stigma tentang apa yang terjadi saat yang kita lalui tadi, yang kita cerita kerusuhan lah, kita sampaikan seperti itu kan, terkungkung dengan itu. Dan berapa di tahun 2019 saya sempat kesini lagi setelah berapa tahun coba di sini, dan kita melihat wow, ternyata banyak teman kita atau banyak hal yang sangat berubah. Iya. Di sini. Dari segi apanya ini yang berubah ya yang dia lihat? Generasi sekarang, generasi di bawah kita, Ya. itu saya akui Sangat berbeda dengan berbeda dengan generasi kita. Semangatnya, motivasinya. Oke. Iya kan? Di Poso ya? Iya, di Poso. Jadi kayak, dan kembali kenapa kita bergabung di Tanah Poso, kita juga kaget melihat bahwa di Poso ada media. Yang kalau kita ke bukan provinsi, ke ibu kota provinsi. Ya. Kalau kita ke Palu dulu ada kan soal Poso, soal Palu. Iya. Nah kalau kita ke nasional kan ada Jakarta Info, Creative Fox misalnya. iya Creative Fox. Jadi kita kan bisa membuat seperti itu. Kita juga mau menunjukkan ke teman-teman yang entah yang sepantaran dengan kita ataupun yang generasi yang di bawah kita yang sekarang itu, bahwa ini menjadi profesi. Oke ya. Ini adalah profesi dan ini adalah future.
Ini masa depan. Ini masa depan karena dunia sekarang sudah berputar. Dunia digital sekarang ini sudah. Kita dulu yang dibawa bekerja dengan stigma. Mungkin saya belum tahu kalau di sini ya. Kalau di luar di tempat kita, maksudnya di Jakarta lah atau di Palu, orang kerja itu dianggap apa yang kita mau kerja dari rumah. Iya. Ada COVID. Iya. Semuanya dibuat digital. Harus di rumah. Iya harus di rumah dan digital dan orang by Zoom. Iya. Iya kan, Google Meet. Nah, peluang itu yang kita lihat dan jawaban kalau tadi Kak Agung sampaikan dia 3 poin dan poin utamanya di kita, jawaban paling pertama kita mau membuat legacy itu, kita mau membuat itu dan kita mau menunjukkan banyak sekali yang bisa kita eksplor di Poso, kita tunjukkan keluaran. Iya. Oke. Siap. Saya sepakat soal itu. Ya, Luar termasuk biasa. Bapak saya mau kasih keluar. Keluar kemana nih? Kemana ya? Iya keluar alam ya. Bismillah. Ini menurut saya harus di garis bawahi oleh sahabat Tanah Poso yang ada di luar sana. Kenapa? Pertama karena menurut saya tidak banyak orang yang di luar orang Poso khususnya yang keluar dari sukses itu mau membuat legacy kembali ke dalam. Iya. Sorry, saya potong. Saya mau tambahkan. Kebetulan saya lagi ingat. Menarik apa ini? Ada fenomena yang saya dapat dan itu saya pernah lakukan. Oke. Di saat saya masih remaja awal saya tinggalkan Poso. Bahwa saya tidak bangga mengatakan kalau saya dari Poso. Iya. Wah, Kadang-kadang itu ini harus kita klarifikasi ini karena tadi pengen buat legacy, tapi Iya. di sisi lain juga tidak bangga untuk menyebutkan saya orang Poso. Kenapa? nah, itu fenomena dulu. Itu fenomena dulu yang kita alami. Masa kelam Poso. Iya, masa saat kita meninggalkan awal Soalnya dari saya Poso. ini tidak merantau sejauh mereka berdua ini ya. Iya. Baru sampai Amerika ya. Oh, merantau. Dan nanti mau ke Australia ya. kita bahas khusus. Oke, mau ke Australia nanti bos. Saya pengen dengar ini kan ya. Selain kita berdua pernah dikirim ke Arab Saudi, Iya, meliput langsung. Iya. Iya, Kali coba diceritakan. mungkin masa teenagers ya, remaja, Oke. baru selesai. Ini juga langsung begini. Oh, waktu itu kalau nggak salah ada Kak Agung starter motor Mio preng keluar dari knalpot itu saya. Hai, assalamualaikum. Hiperbola sekali kehidupannya. Oke, jadi Iya. Bisa Bapak keluar saja kapan kita sering. boleh. Saya tidak masalah. Ya, jadi apa yang membuat Kak Wira itu merasa bahwa saya tidak bangga dengan orang Poso. Dulu ya. Itu dulu kita konteks bercerita dulu. dulu. Kita menggarisbawahi dulu bahwa begini, ini tanpa menyinggung siapapun. Ini pembahasan pinggir julang. Ini tanpa menyinggung siapapun itu teman-teman atau keluarga. Tapi itu bukan terjadi hanya di sini fenomenanya. Di saya rasa di tempat-tempat lain juga. hampir semua daerah ya. Seperti itu. Bahwa ada talenta yang kita punya atau kita juga pengen maju yang hanya dibilang bahasa sini ya. Iya. Sudah jangan cuma begitu-begitu saja. Alah. Jangan. Iya, betul. Ibarat kayak sudah nggak cuma begitu saja. Kita mau akhirnya itu yang membuat kita tidak bangga Dan tidak percaya diri. karena Kita dari Poso. bahwa kita dari Poso Kita karena dikerdilkan ya. Dan itu karena orang-orang dulu ya mungkin lingkungannya semoga sekarang sudah berubah lingkungannya bahwa itu yang kita mau bukan bentuk ya kita mau pengen teman-teman siapapun yang menonton ini bahwa mungkin langsung dari kamera supaya lebih tegas gitu kan. iya siapapun yang menonton ini bahwa Zoom. nah, nanti dibesarkan kepala mari bangga dengan tempat ini Ya. mari bangga dengan di mana kita tumbuh mari bangga di mana dengan kita terdidik Oke. bahwa Poso itu sebenarnya bisa sama dengan tempat lain. Oke. Tidak ada yang membedakan. Oke. Dan gila kita punya danau Poso. Ya. Danau ketiga terbesar. Maaf Kak. Dan keempat sekarang. Danau keempat sekarang. Oke. Keempat terbesar. Kita turun dia. Maksud atau apa? Sudah jadi itu fakta yang sudah kita. nanti Iya. Oke, itu nanti kita bahas di Siap, podcast siap. bintang tamu selanjutnya ya. Boleh cari di Google. Jadi Atau nanti dibahas di FDP. boleh. Oke. Kira kalian ini. Kalender. Almanah. Intinya
Saya pengen fenomena itu tidak terjadi di generasi selanjutnya. Saya pengen tidak terjadi hal-hal bahwa saling mengkerdilkan ataupun tidak saling mendukung sesama lingkungan. Kita menjadi saling support. Kita saling merangkul. Ini tanpa menyinggung siapapun, dan ini bisa terjadi. Fenomena ini terjadi juga di banyak tempat lain juga. Cuman Khususnya kita ya mengalami itu ya. iya, khususnya kita semua. Saya rasa kita semua mengalami di sini. Come on, bukan cuma saya sendiri. Saya tidak. Saya tetap bangga. Jack, come on, jangan membuat saya memaki di depan kamera. Nanti di-cut. Artinya kalau yang saya lihat adalah ada situasi di mana sebenarnya kita itu justru dijegal ya, maksud dengan entah sengaja atau tidak gitu, dengan ya stigma-stigma atau cara-cara orang-orang yang kemudian membuat kita merasa tidak. Berarti saya boleh mengambil kesimpulan bahwa kita berdua dan semua yang ada di sini berani out of the box. Sepakat kalau kata kunci. Nah, kita mungkin mau dengar juga sahabat Tanah Poso yang mungkin hari ini tertarik untuk melihat kisah-kisah di balik Tanah Poso. Kenapa kita menjebak Ade Usman menjadi direktur utama? Jadi direktur utama. Ya ini dari mana kemudian tiba-tiba? Ya Ade, apa yang membuat tertarik deh? Silakan. Ada tisu lap keringatnya dulu. Mau sedih nih ya? Tidak, Mau sedih tolong musiknya di. Jadi sebelumnya sebelum saya bergabung dengan sebelum bergabung dengan tim inti dari Tanah Poso saat ini, saya itu lama juga berada di luar kota. Di mana itu? Ampana TT. Ampana TT. Di Lombok. Di Lombok itu luar kota loh. Itu luar kota Poso. Lombok. Oh, di Lombok. Tidak betul. Saya lama di Jogja. Lombok itu Richard. Jadi sebelum saya tergabung dengan tim intinya Tanah Poso, saya itu berada cukup lama di Jogja. Karena seperti yang Kak Wira bilang tadi, Kak Wira jelaskan tadi, banyak sekali talenta anak muda Poso yang sebenarnya bisa dia kembangkan dari awal, dari daerah. Tapi ya seperti tadi, mulai ada yang namanya penolakan, entah itu dari keluarga atau mungkin dari teman-teman sekitar dia. Dan itu saya juga mengalami hal itu. Pembulian, maksudnya termasuk bully berarti. Ada bullying yang mungkin mereka tidak sadar kalau itu bully ya. Ya mungkin karena berpikir itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Akhirnya merasa bahwa saya tidak bisa berkembang di Poso. Saya tidak bisa berkembang. Padahal sebenarnya saya punya banyak pengalaman sebenarnya di Poso. Akhirnya saya coba untuk keluar kota dan kemudian mungkin nasib baik itu belum berpihak sebenarnya. Berangkat ke luar ternyata COVID. Itu berarti nasib baik, karena kalau tidak terjadi COVID, tidak di sini menjadi direktur utama. Jadi dari situ ketika saya merantau di Poso, mulai berkembang ikut beberapa PH juga di Jogja. Apa PH ini? Jangan orang salah. Production house. Jadi ada beberapa production house di production house itu yang ya seperti ini ya. Ya seperti ini. Coba untuk bergabung dengan beberapa production house di Jogja dan beberapa kali juga ikut syuting film-film yang coba kasih tahu sama teman-teman Tanah Poso supaya kita tahu ini apa. Nanti kita buat podcast sendiri. Film yang lagi viral sekarang. Kamera. Kita buat podcast sendiri. Bukan film yang di Ruko itu bukan? Di Ruko. Yang mana itu? Bukan yang air terjun beranak. Belum. Jadi setelah itu COVID, kemudian saya putuskan untuk kembali. Kembali ke Poso dan kemudian saya pikir ada maksudnya sudah mulai berubah, ditambah mungkin paradigma anak-anak muda sekarang ini yang sudah mulai tidak terlalu memikirkan yang namanya hidup itu seperti apa, karena kelihatan sekarang itu anak-anak muda Poso sekarang itu lebih happy, saya lihat. Iya benar ya. Lebih happy, lebih mengikuti tren sebenarnya. Iya, jadi terserah orang mau bicara apa, yang penting saya happy. Yang penting saya tren, terserah saya mau lapar. Terserah saya mau lapar. Iya, terserah mau lapar. Wow. Gitu. Luar biasa. Akhirnya saya ketemu Tanah Poso di mana? Dan saya tunggu itu. Jadi saya tarik dulu, tarik lebih panjang. Akhirnya 2 jam berarti. Kembali ketemu dengan Kawawan. Ketemu kembali dengan Kak Gunawan Prima Satya saat itu dan Prima Tasya. Iya. Dan kemudian saya ketemu juga dengan sosok yang luar biasa ini menurut saya. Akhirnya saya bisa masuk. Saya kok keluar ini. Saya disebut belum. Jadi setelah saya ketemu Kak Gunawan, kemudian saya satu
bisa dikatakan job ya kayak waktu itu. Iya, Project bersama di Desember 2022 ya. Project kita. Iya. Oh iya Desember. Waktu itu Desember 2022 akhirnya saya coba untuk kenal sosok ya menurut Bukan saya deh, inspiratif. 2021 deh. 21 ya sekitaran itulah. Iya. Iya 2021. 2021. Terserah juga apa. Oke. Iya, jadi saya coba belajar sebenarnya dari Kak Wira. Jadi setelah event ini, kemudian komunikasi kita masih terus berlanjut. Tanpa saya ketahui, ternyata Kak Wira ini adalah orang yang di balik layar untuk membangun Tanah Poso lebih baik. Oke. Nah, Poso. Yang sekarang, ya, Tanah Poso ini ya. Iya, karena memang waktu itu belum ada dia. Iya, memang waktu itu Memang belum tidak ada. terpikir waktu dia. Iya, tiba-tiba muncul di mimpi buruk. Nah, kemudian tiba-tiba saya itu dihubungi sama Kak Wira waktu itu. Jadi sebenarnya ini boleh kita buka saya sebenarnya Kak Wira. Jadi sebenarnya saya itu sudah bicara banyak dengan Kak Wira soal Tanah Poso waktu itu. Iya. Sempat berbicara. Jadi sebenarnya kita itu punya kebiasaan menceritakan Bang Gun di belakang. Iya, jadi akhirnya ternyata jadi waktu itu karena Kak Wira belum tahu bahwa saya itu kenal dengan Kak Gunawan. Iya, waktu kita project 2021 itu dia belum tahu bahwa saya kenal Kak Gunawan. Saya Tahu bestie ya. dan tidak tahu bahwa kita ini ya Bestie ya. sempat di perempatan Ngamen. dulu. Jadi akhirnya mencoba ditawarkan lah sama Kak Wira waktu itu. Ditawarkan bagaimana kalau misalkan nanti bergabung dengan Tanah Poso. Dan saya pikir saya bergabung ke Tanah Poso ini bukan karena kemauan dari Kak Wira atau tapi karena saya juga pengen berubah. Pengen menunjukkan kepada anak-anak muda Poso bahwa kalian bisa. Kalian mampu dan kalian bisa untuk jadi dirinya kalian sendiri tanpa harus boleh mengkopi apa yang terjadi di luar sana, tapi jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Baik. Ada beberapa hal positif yang harus kita ambil dan alhamdulillah akhirnya ini saya bisa duduk bersama orang-orang hebat. Wah, kita kasih tepuk tangan ya. Teman-teman. Jadi saya duduk bersama Kak Gunawan yang ke kamera. ya, Boleh DPT nanti saja. tidak, ini benar. Saya duduk dengan satu meja dengan Kak Gunawan Mas Satya yang saat ini kita tahu bersama bahwa banyak hal-hal positif yang sering dia bagi kepada masyarakat dan khususnya anak-anak muda. Kemudian saya kenal juga dengan Kak Wira seperti anak Poso yang perlu diapresiasi sebenarnya. Jadi selama ini tidak ada yang apresiasi. Sebenarnya dia ini hebat, cuman Tidak ada yang apresiasi. ya Cuman mulutku terlalu kotor. tidak sih, tapi Belum cuci kan. kemudian saya kenal Kak Agung. Iya, setelah saya bergabung kan. Saya kenal saya kenal Kak Agung. Bagi saya sosok Kak Agung ini adalah sosok inspiratif juga sebenarnya. Saya kira misterius. Tidak. Bagi saya dia punya usaha yang saat ini masih berjalan. Iya, menggerakkan UMKM yang mungkin di luar sana tidak tahu. Apa? Iya, dan ternyata Iya. Belum waktu Jangan yang lupa. iklan. Nanti kalau mau ada iklan nanti ada dipasang. Ada di sini. Nanti ada di sini dan di sini. itu. Jadi saya Silakan. ketemu dengan Kak Agung ini bagi saya juga luar biasa. Dia punya beberapa usaha UMKM yang ternyata sampai detik ini masih berputar, masih jalan. Dan itu banyak juga yang maksudnya dipikirkan untuk daripada cuman tidak ada kerjaan akhirnya dikumpul untuk menjadi karyawan dan itu menghidupi mereka. Saya sangat wow. Mudah-mudahan coklat. Belum waktunya. belum. Kan yang Iya, bayar dulu ya. Teman-teman Tanah Poso itu mungkin tadi awal ya Kak. Yes. Di awal kenapa kemudian ada orang berempat ini di sini dan tentunya teman-teman menunggu di luar sana apa saja sih yang berubah. What's next setelah kemudian ini menjadi perusahaan berbadan hukum legal, resmi terdaftar PT, namanya PT Tanah Poso Digital Media and Creative Hub, dengan tagline bercerita kabar baik tentang Tanah Poso. Saya mau tanya ke Agung, kenapa? Bukan kenapa. Apa yang kemudian berbeda kali ini Tanah Poso? Apa yang dia tawarkan? Tadi sudah sempat bilang bahwa ya kita pengen bisnis gitu. Kenapa memilih Tanah Poso dan apa yang dia tawarkan gitu? itu pertanyaan susah kan. Harus saya jawab direktur itu. ini pembicaraan. Ini pembicaraan. Anak ini Pak. Ini
podcast untuk mempelonco direktur. Saya pikir ini pembicaraan tidak di briefing. Memang kita tidak ada briefing. Ditanya itu gimana? Apa yang berbeda bisa? Itu direktur yang Harusnya yang paham kan dari Betul. direktur yang Saya mulia. pikir ini bisa dijadikan part 2. No, kita bahas. Teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman sahabat Tanah Poso juga paham dan menunggu mungkin apa yang berbeda gitu ya. Mungkin ya bisa diceritakan apa yang kita tawarkan sekarang gitu. Saya kira banyak jasa yang kita tawarkan sekarang. Kerjasama iklan, buku MKM, Itu komitmen. ya teman-teman. Ya. Lebih profesional. Iya. Kita membantu UMKM untuk berkembang. Yep. Yang selama ini masih melek akan teknologi, kita mempunyai wadah sekarang. Oke. Dan profesional kan? Ya, profesional. Ya. Misalnya seperti apa Kak? Apakah kemudian hanya sebatas orang kan mengenal Tanah Poso dulu ya sudah diposting selesai. Tapi apa yang kemudian ditawarkan yang berbeda misalnya? Iya. Apalagi kita sudah ada studio podcast lengkap fasilitas. Dapur produksi, Ya, Rumah produksi. rumah kita produksi. bisa bantu teman-teman untuk buat video iklan yang lebih profesional. Kita bantu promosi. Ya karena kita punya peralatan yang lebih proper. Ya, karena kebanyakan UMKM di Poso itu terkendala masalah fasilitas dan lain sebagainya. Jadi untuk berkembang di dunia media sosial itu menghambat ini. Iya. Nah, jadi kita punya solusi di Tanah Poso. Jadi untuk teman-teman saya kira Jangan lupa hubungi Adik. ada teman-teman. Iya, saya punya tim marketing nanti. Oke. Ada. Iya. Kita Ada tim di belakang layar. Jadi Tanah Poso itu sebenarnya memikirkan bagaimana caranya UMKM ini bisa berkembang dengan baik melalui sosial media Dan lebih terarah ya. dan lebih terarah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita seperti yang Abang bilang, kita adalah solusi sebenarnya. Iya. Ya, solusi. Lempar lagi ke Betul. Kalau tadi Jadi kita ini adalah solusi sebenarnya Tanah Poso ini. Jadi ada segi kami bisnis ya. menghadirkan solusi. Iya. Jadi betul. Jadi ada apa poin-poin yang memang kita jadikan apa namanya? Saya jadi bingung menjelaskan ini. Cuman yang jelas Tanah Poso ini hadir untuk seluruh UMKM. Iya. Yang dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, ya. Iya. Kita bisa hadir di semua lini sebenarnya. Oke, iya. Makanya kita punya tim marketing. Oke. Nah, Tapi jangan keluar bahasa kayak Andre kemarin ya. iya. Saya mau digaji seperti UMKM. Gue tahu apa Andre. Nanti silakan cari tahu siapa Andre. Andre salah satu tim Tanah Poso. Siapa Andre? Jadi saya punya kami itu punya tim, Kak. Punya tim Oke, jadi marketing. Tanah Poso sekarang sudah jelas manajemennya. Jelas. Dia punya komisaris, dia direksi, Jelas. dan dia juga punya tim. Ada Iya, tim apa saja? kita punya tim manajer konten kreator. Ini yang semua postingan yang disaksikan oleh Iya. Tanah Poso di luar sana itu dikerjakan profesional oleh konten kreator. Kemudian kedua apa Kak? kemudian ada manajer marketing. Oke, Ya. ada tim marketing. Tim Jadi marketing. kalau mau, jadi kan ada orang datang ke kita, bantu dulu ya pos, sote boleh bagi. Iya, jadi bukannya kita menolak, Tapi kita tapi punya prosedur dan mekanisme. mengajarkan kepada UMKM ini bekerja secara profesional. Oke, dan harus Begitu. dicatat sahabat Iya. Poso bahwa Ade tadi sebagai direktur itu menegaskan bahwa kami tetap berkomitmen, Iya. tapi kemudian ada mekanisme. Iya, ada mekanisme. Iya, ada prosedur. Oke, selain UMKM, apalagi Kak yang berbeda yang ditawarkan oleh teman-teman Tanah Poso untuk sahabat Tanah Poso di luar sana? Khususnya terkait pemerintah. Oke. Saya Pemerintah kontribusi atau Tanah swasta? Poso terhadap pemerintahan. Betul. Jadi itu yang perlu kita Mau lempar ke tegaskan. siapa? Saya bisa jawab kalau itu. Oke. Jadi kalau untuk ke pemerintahan jelas dengan tagline kita Kak, Oke. bahwa bercerita kabar baik tentang Poso. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Bukan, ini ada salah satu sebenarnya ini adalah- Slogan. Iya, slogan dari Tanah Poso sebenarnya. Dan Bercerita kabar baik tentang Poso. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Atau siapapun. Siapapun pemerintahnya. siapapun Yang pemerintahnya positif ya. yang positif, Yang positif. kita akan terus support. iya. Kita akan bantu untuk mempromosikan itu keluar. Nah, Yep. ini menegaskan sekali kepada sahabat Tanah Poso bahwa Tanah Poso itu tidak berafiliasi dengan partai Tidak, politik apapun. tidak, sama Ini bukan sekali. warna-warna Iya, politik. iya. Nah, kami juga menegaskan bahwa kami bermitra Iya. dengan siapapun yang kemudian berkontribusi terhadap pembangunan Iya. dan kebaikan di Poso. Gitu Betul. ya. Jadi ada beberapa suara-suara sumbang di luar sana yang mengatakan, Suara-suara sumbing. ya. Jangan lagi pinggir jalan. Jadi
mengatakan bahwa dukung A, dukung B. iya, no. tidak. Jadi kami tegaskan bahwa kita ini memang apapun yang bukan seperti yang dibilang tadi, bukan hanya pemerintah, siapapun itu, Iya, masyarakat, swasta iya, yang berkontribusi. betul, Prestasi. betul, ya. prestasi. Karena kita berdiri secara Ini independen. juga harus diklarifikasi. Jangan Wira ini mau baca caleg. Wow. Bisa jadi. Gitu. Mau baca caleg. Pilih saya dan semuanya tidur. Dan saya yang kerja. Itu dia. Alasan tadi kan bisnis, kedua digital ya. Potensi. Ketiga bacalek. Iya, Klarifikasi setuju. alasan. Wira partai apa, nomor urut berapa, dapil mana ini? Oke, saya Partai Wira Adiaksa terbang sendiri. Nomor urut 58. 28. Tergantung kecepatan masing-masing. Tergantung Dapil kecepatan. bayangan ya. Dapil kayangan. Jadi seperti itu Kak Wan. Jadi kita memang Saya betul-betul kira kalau untuk itu kita mau berkontribusi di Poso Bukan berarti. kan? Ya, saya mau meluruskan itu bahwa begini. Ini menurut saya penting untuk dijelaskan. ya sebelum Kak saya pengen Kan selesai saya bisa. sampaikan kepada Oke. teman-teman di Poso Saya ya. harus penting kita mendengarkan karena kenapa tidak sedikit orang kemudian yang selalu Setiap meremehkan niat baik gitu. Yes. Betul, itu maksud saya. Kemudian bilang modus, ada maksud. Iya. Kak Wira tegaskan dulu. Selesaikan dulu. Tidak, itu seperti yang saya maksud tadi. Kamu ini mau baca Oh iya. Soalnya dari tadi mau ngomong dipotong. Iya, betul. Oke. Saya mau pengen dengar Kak Wira. Ya, oke. Makanya kembali lagi mungkin itu standar dari setiap teman-teman di sini mengukur Framing ya, cara iya itu berpikir. framing cara berpikir bahwa setiap apa yang dilakukan terkait dengan politik atau terkait dengan pencalekan. Saya tidak mau caleg, saya mau jadi pilpres. Wih, tinggi sekali dari caleg ke pilpres. Mimpi harus paling Oh betul. Iya dong. Betul, bismillah. Saya mau jadi presiden. Tim khusus ya. Oke, itu bercanda ya. Amin. Betul. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sama sekali. Kita memang karena benar-benar tergerak dan satu hal, saya dengan Kak Agung kita punya background bisnis. Memang Kita pure bisnis. Kita Making pure money, business, making generating money. income. Iya, kita menghasilkan pure bisnis. Cuman bedanya orang melihat mungkin selama ini teman-teman melihat investasinya hanya berupa di makanan mungkin atau juga bisnis prospek baru ya. Iya, ini kita melihat ini kita first loh. Oke. Iya, And there's nothing wrong dengan making money ya. Iya, nggak ada yang salah dengan. Iya. Jadi ini tidak ada sedikit pun kaitannya dengan caleg ataupun politik. Apa tadi? Nanti tolong editor di bawah teks. Tidak ada yang salah ya maksudnya. Tidak ada yang salah. Iya. Ya menurut saya itu lebih fair ya kan. Ketika kemudian mana tadi kamera? Oh yang ini. Oh tidak. Lobet. Dari 6 kamera ini Tinggal 2. Dia kasih kode dari 30 menit lagi. Oke. Oke. Overheat. Oh sedih. Oke, nggak apa-apa. Kan dibuang-buang yang lain. Nanti setelah ini kan kita akan pindah di studio yang satunya. Oke, jadi Selesaikan dulu Kak. Iya. Ini sampai mana? Oh ya, there's nothing wrong in making money. Jadi menurut saya itu lebih fair Kak dibandingkan kemudian orang modusnya macam-macam. Dan ini menurut saya penting untuk di-highlight dan klarifikasi bahwa Kak Wira alasannya sudah jelas, kita juga mau bikin apa gitu. Iya. Kak Ari mau tambahkan apa? kalau saya sudah ya dan kita juga tidak menutup kemungkinan yang seperti yang bilang itu. Dia main jurang lagi. Dia main di jurang lagi. Bukan berarti statement tadi itu menutup kemungkinan Iya, bahwa iya. bukan Itu bukan mengunci masa depan. Iya. Maksud saya mengklarifikasi masa kini. Hal yang kita lakukan 2-3 tahun di belakang sampai dengan sekarang fix kita bisnis. Saya Bisnis. itu cukup tegas ya Kak. Iya. jangan nanti Di pelintir ternyata atau mungkin ternyata setelah 5-10 tahun kemudian dia bilang kemarin tidak mau caleg sekarang mencalonkan terus sampai mau apa dan Betul. Kita intinya tidak mau mengunci masa depan. Iya. Tegas. Kita hanya ingin mengklarifikasi masa sekarang. Iya. Masa sekarang. Dan menurut saya itu adalah komitmen dan bargaining yang jelas ketika saya bertemu teman-teman semua bahwa ya kita punya spirit yang sama Yes. untuk membuat usaha. Ada mau bilang apa? saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Kayaknya kalau di sini terus bosan. Kita mau kasih juga teman bahwa kita punya studio lain ya. Iya. Jadi, bersabar dulu ya. Siap. Saya mau masuk biasa. mau kasih sedikit kasih tahu. Iya. Jadi selain orang punya ini untuk studio podcast yang cukup formal. Iya. Dan nanti kita akan punya studio podcast yang bentuknya talkshow dan kasual. Seperti apa kita coba Pindah. cek Mari kita video. coba pindah sambil kita tunggu Cek Kak Ade videonya, ya. jawabannya seperti